ibadah minggu, makan babi, tidak sunat, menyembah Yesus dan seterusnya, semua berasal dari tulisan Paulus. Lalu siapa Paulus ini menurut Yesus? Anda semua pelangak-pelongok, nggak bisa menjawab. Ayo. Atau Anda sudah menemukan ada dalil di mana Yesus mengajarkan tentang kerasulan Paulus? Silakan Anda tampilkan. Saya sabar menunggu. Dia guru, makanya dia mengajar murid-muridnya yang adalah Injil. Paham gak? Dia guru, ya. Makanya dia mengajar murid-muridnya sehingga ada Injil yang ditinggalkan. Ya. Karena dia guru, makanya dia mengajarkan Injil. Keempat Injil yang tadi sudah saya sebutkan. Kamu ini pintar apa bloon atau oon atau tolol atau bego sih? Karena guru makanya dia mengajar. Dan hasilnya adalah keempat Injil. Dan dia juga Tuhan. Di situ dia sebut dia juga Tuhan. Guru dan Tuhan. Ampun deh. Kok ada orang Islam saya bego lu ya? Mbak yang baik hati, coba Anda teliti lagi deh kitab Anda. Di dalam Yohanes 7 ayat 18, konon pengarangnya menuliskan gini: barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Itu jelas ya. Dari ayat ini, kalau saudari menganggap ini adalah perkataan Yesus, berarti ini adalah sabda, ya kan? Nah, Yesus bersabda, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, berarti dia mencari hormat untuk dirinya sendiri, bukan mencari hormat bagi Allah. Nah, kemudian apa yang dikatakan Paulus? Lihatlah bagaimana besar huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Lalu dia mengatakan, aku berkata bukan berdasarkan atas firman Tuhan, tetapi berkata sesuai dengan orang, sebagai orang yang bodoh. Kan gitu. Artinya, kurang apa lagi coba? Maka wajar kemudian ketika kalian kelimpungan, ketika saya tanyai, siapa Paulus itu menurut Yesus? Kalian malah mencaci maki kan? Bukan memberi jawaban. Padahal seharusnya kalian bangga gitu loh. Bangga sebangga-bangganya membahas rasulmu. Berarti adalah sebuah kehormatan. Tetapi faktanya nggak bisa. Kenapa? Karena memang Paulus mau diangkat menjadi rasul, nggak bisa dia. Meskipun mulut kalian mengatakan dia rasul, tetapi menurut Yesus dia siapa? Sampai saat sekarang belum ada seorang Kristen yang mampu menjawab, siapa Paulus menurut Yesus? Ayo, Anda boleh petantang-petenteng, membaca Lukas, membaca Markus, tapi itu kan menurut Lukas, menurut Markus. Sementara yang saya minta adalah menurut Yesus. Ketika Anda mengatakan Yesus menginjili, dia adalah guru. Justru karena dia guru, maka saya mencari mana pengajarannya, mana mata pelajarannya yang membahas tentang kerasulan Paulus. Nggak ada kan? Yang Anda tunjukkan malah kisah para rasul yang menceritakan tentang perjalanannya dia, ya, bertemu dengan Yesus. Sementara Yesus kan sebelum terangkat, konon katanya dia katakan, nanti dia datang untuk yang kedua kalinya. Nanti di akhir zaman, datang dengan awan-awan bersama malaikat. Loh, kok belum apa-apa sudah datang untuk yang kedua kalinya kepada Paulus? Jadi, Anda harus menggunakan akal sehat. Ya, siapa Paulus ini sebenarnya? Dan siapa Paulus ini menurut Yesus? Itu aja dulu. Gini. Anda yang tidak mengenal atau mengetahui tentang sejarah pertemuan Paulus dengan
dengan Tuhan Yesus, Anda jangan tak usah sebut-sebut antara Paulus dengan Yesus. Kenapa? Karena sejarah Paulus, Kristen itu mengetahui tentang Paulus sebelum ia bertobat. Ya. Bukan seperti Anda yang baru kemarin lahir ini berkata-kata tentang Paulus begini, begitu, begini. Sementara Anda ini baru kemarin lahir. Yang hidup bersama Paulus adalah 11 murid Yesus. Dan Paulus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Dan Paulus bersaksi di hadapan para murid-murid Yesus. Saya tidak percaya orang yang baru kemarin lahir ini, namanya siapa ini? Ustaz Zulkifli. Ustaz Zulkifli baru kemarin lahir, lalu menghayati atau menghayal kisah-kisah Paulus, pertemuannya dengan Tuhan Yesus, sementara kesaksian Paulus itu disaksikan para murid-murid Yesus yang bersama-sama berjalan bersama Yesus. Kesaksian Paulus itu. Saudara, mungkin saya lebih tua dari Anda. Jadi kalau Anda bercerita tentang Paulus, berarti posisi kita itu sama. Kita hanya mendengarkan pewartaan dari orang ke orang, tercatat beberapa ribu tahun yang lalu, kan gitu ya. Anda boleh bangga menjadi orang Kristen karena Anda lebih duluan mengetahui tentang kekristenan daripada saya. Boleh, tetapi Anda duluan bukan berarti Anda lebih menguasai daripada saya, kan gitu ya. Nah, tapi kalau Anda merasa lebih menguasai, silahkan, sah-sah saja. Itu manusiawi. Dan satu hal yang mesti kamu tahu, ini adalah grup kalian. Saya sebagai penginjil jalanan, nongol, diundang ke sini. Makanya saya bertanya, apa pengajaran Yesus? Pengajaran Yesus loh yang saya tanya. Kalau Anda bangga, ada muridnya, 12 murid bersama dengan Paulus. Justru itu yang saya tanya. Apa pengajaran Yesus tentang kerasulan Paulus? Kok pemain baru muncul? Siapa namanya ini? Ini malah namanya lebih keren lagi. Laskar Kristus. Nah, sebagai Laskar Kristus, Anda harus mempertanggungjawabkan iman Anda. Tentu dengan data dalil yang valid. Bukan asumsi ria. Kalau asumsi ria, mending Anda kabur juga kayak Ferguson. Habis mencela kabur. Dia cuma ngintip-ngintip aja, nggak mampu dia menjawab. Padahal ini adalah hal yang paling mendasar. Yang ngajarin kamu makan babi kan Paulus. Yang ngajarin kamu menyembah Yesus kan Paulus. Yang mengajarin kamu tidak sunat kan Paulus. Yang mengajarkan kamu ingkar terhadap Allah dan kenabian Muhammad SAW kan Paulus. Untuk itulah saya tanya kepada Anda, siapa sih Paulus ini menurut Yesus? Ayo, jawab. Ini manusia nih, aduh Tuhan, tolol, bego, dungu. Paulus itu adalah orang yang diangkat langsung oleh Yesus sebagai rasul. Bukan seperti Muhammad dulu yang diangkat oleh Jibril yang adalah penghuni gua Hira di dalam gua gelap gulita itu. Paulus adalah seorang Yahudi yang diangkat langsung oleh Yesus menjadi rasul. Kalau lu tanya, menurut Yesus Paulus itu siapa? Seorang rasul. Dan kerasulannya diberikan langsung oleh Yesus. Gak usah nanya lagi ya, bego, dungu, tolol. Iya. Menurut Anda yang cerdas, Paulus itu adalah orang yang diangkat langsung menjadi rasul oleh Yesus. Menurut Anda. Tapi saya tidak sedang ingin tahu menurut Anda. Yang ingin saya tahu itu menurut Yesus. Menurut Yesus yang ingin saya tahu, Paulus itu siapa? Pertanyaan ini susah atau mudah? Silakan Anda jabarkan. Kalau susah, katakan susah. Kalau mudah, jawab dengan tegas. Kalau nggak mampu, ya silakan gantian.
sama yang lain. Ada Laskar Kristus. Ferguson udah loncat, udah kabur duluan tadi. Joshua apalagi udah nyunsep dia. Nah sekarang Anda bertahan, tetapi Anda tidak memberikan jawaban. Mbak ini cuman curhat. Paulus itu adalah seorang rasul yang ditangkap oleh Yesus. Tangkap kayak nangkap ikan gitu maksudnya. Saya kan tanya, menurut Yesus, Paulus itu siapa? Kalau menurut Kristen, Paulus itu adalah rasul, pendiri Kristen yang menghantarkan hukum Torah, yang mengajarkan ibadah minggu, yang mengajarkan Trinitas. Oke, itu menurut Kristen. Sekarang menurut Yesus, tolong jawab pertanyaan itu. Paulus adalah rasul menurut Yesus. Di mana dikatakan itu? Yesus pernah bersabda di dalam Matius 23 ayat 33. Bagaimana mungkin kamu lolos dari neraka, wahai ular beludak? Nah, mungkin itu yang Anda maksud. Yesus berkata tentang Paulus, disebut sebagai ular beludak. Tapi adakah kemudian Yesus mengajarkan tentang kerasulan Paulus? Kalau ada, tunjuk dalilnya. Tunjuk dalilnya. Sebelum saya menunjukkan dalil, pernyataan-pernyataan Yesus yang menceritakan tentang Paulus. Sekarang giliran Anda dulu, satu grup menjabarkan siapa Paulus menurut Yesus. Kan gitu. Kalian kan pengikut Paulus semuanya. Kalian kan pengikut Rasul Paulus. Pengikut Paulus, sehingga kalian mengatakan dia itu Rasul. Meski hanya mengambil kata pinjaman dari bahasa Al-Quran. Tapi sejatinya sebagai pengikut Paulus, Anda harus mengajarkan kepada kami bahwa Paulus itu betul-betul adalah utusan Allah. Dasarnya bla 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 bla. Tapi sampai sekarang nggak ada. Malah saya yang menerangkan siapa Paulus, kan gitu. Aku berhutang baik kepada orang Yunani, makanya aku bikin surat untuk orang Yunani, untuk orang Roma. Aku berhutang budi terhadap orang Roma, makanya aku memberitakan Injil kepada orang Roma. Injil apaan yang diajarkan oleh oleh Paulus? Dari mana dia menerima Injil? Dari Yesus. Kapan Yesus bertemu dengan Paulus? Waktu dia ke Damsik. Siapa yang memberitakan itu? Lukas. Siapa Lukas menurut Yesus? Ayo, pelangak-pelongok kan kalian? Saya tidak banyak komen Anda karena memang Anda ini bukan label dengan saya ataupun teman-teman yang lain. Kamu hanya label bocah-bocah. Ini kok malah histeris. Jawab aja. Siapa Paulus menurut Yesus? Ini udah berjam-jam loh. Nama kamu Laskar Kristus. Waduh, harusnya kamu itu yang paling top di grup kalian ini. Laskar Kristus. Wis, mantap sekali pembela Kristus. Dan sekarang saya tanya, siapa Paulus menurut Kristus? Menurut Yesus? Jawab, nggak pakai curhat. Silakan. Zulkifli, itu baca uraian saya dan dengarkan uraian dari Laskar Kristus. Kamu tuh baru lahir, belum tahu apa-apa, dan itu merupakan kesaksian dari murid-murid Yesus melihat pelayanan Paulus, dan Yesus mengangkat dia langsung pada waktu dia berjumpa di dalam mimpi, dan waktu itu Paulus belum bertobat dan masih bernama Saulus. Itu awalnya dia diangkat langsung menjadi rasul oleh Yesus Kristus. Oke? Itu informasi dari mana? Dari Yesus atau dari siapa? Coba. Makanya, apa yang saya katakan tentang kamu itu semuanya benar. Bahwa kamu itu buta Quran. Jadi kalau kamu mau salto-salto bahas Alkitab, belum pantas kamu. Quran aja kamu masih nggak paham gitu loh. Makanya saya sering dikte kamu, ngasih kamu pengajaran, tausiah dan syiar. Supaya kamu itu paham Quran, kitabmu sendiri. Karena kamu masih belum mengerti bahwa Allah itu sebenarnya guru juga, memberikan pengajaran dan punya kurikulumnya sendiri. Baca dong dalam Quran surah Al-Alaq ayat 4. Saya bacakan ya, karena kamu kan nggak paham Quran. Allah berkata, dialah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Jadi Allah itu punya pengajarannya sendiri, dan Allah itu adalah seorang guru. Kalau bukan guru nggak mungkin dia mengajar, ya kan?
Nah, jadi Yesus sebagai Tuhan itu wajar, karena Tuhan itulah yang mengajarkan manusia terhadap sesuatu yang benar, jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa? Jalan yang lurus itu apa? Di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 61, jalan yang lurus adalah menyembah Isa, menyembah Tuhan Yesus. Makanya di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5, Allah yang berkata ya, hanya engkaulah yang kami sembah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah sendiri mengatakan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kami itu kan adalah Allah dan Jibril ya kan. Biasa Quran kan suka pakai kata ganti kami untuk merujuk kepada Allah ya kan. Contohnya Quran surah Al-Hijr ayat 9, kamilah yang menurunkan Quran, kami juga yang memeliharanya. Kami itu kan adalah Allah dan Jibril. Nah, kata kami di dalam Al-Fatihah ayat 5 itu adalah Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, hanya engkaulah yang kami sembah. Siapakah yang memberi jalan yang lurus? Ya jelas Isa gitu loh. Jelas kan? Jadi Isa atau Tuhan Yesus itu adalah guru yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalamnya, dengan firmannya gitu loh. Firman itulah yang datang menjadi manusia, diakui sendiri oleh Tuhan Yesus dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Begitu. Jadi wajar sekali bagi Tuhan kalau dia menjadi guru dan mengajarkan manusia dengan pengajarannya, yaitu pengajaran benar dan jalan yang lurus. Seperti itu. Nongol lagi nih. Ayo jawab. Siapa Paulus menurut Yesus? Gak usah sebagai umat terjemahan, gak usah sok-sokan baca terjemahan. Jawab, ini materi simpel sekali. Paling sederhana. Silakan. Ya, memang benar gitu kok. Yang kita percayai itu adalah kesaksiannya Paulus. Karena kesaksian Paulus itu bukan di gua, bukan di sungai, bukan kepada Barnabas, tetapi kesaksian Paulus itu para rasulnya Yesus, kedua ke-11 muridnya, karena Yudas Iskariot itu sudah bunuh diri. Maka Paulus ini pengganti dari Yudas Iskariot. Allah banyak cerita kau. Jawab aja, siapa Paulus menurut Yesus? Kau percaya kesaksian-kesaksiannya? Oke, sekarang saya tanya. Yang bersaksi itu yang bernama Paulus itu siapa menurut Yesus? Jawab. Saya sudah jelaskan di atas. Bagaimana Paulus sebelumnya menjadi Paulus itu siapa Saulus. Saya sudah menjelaskan di atas. Tapi yang namanya orang ya bego, tolol, ya pasti dia akan menanyakan hal-hal yang sama. Ya, pertanyaan dia dari atas sampai bawah itu hanya sekedar sebatas menurut Yesus Paulus itu siapa. Padahal sudah saya uraikan di atas, saya sudah jelaskan, ya. Dan kerasulannya Paulus itu diberikan langsung oleh Yesus. Tapi yang namanya orang tolol ya dia nanya yang sama. Tujuan mereka apa? Ya, iblis itu tujuannya apa? Untuk mau menjatuhkan kita. Itulah iblis satu itu. Enggak tahu namanya siapa. Ya. Jadi percuma kita jelaskan. Kalau orang ini sekali dibaikin dia ngelunjak, ya tolol keluar akhirnya. Tuhan berkati. Saya bertanya itu bukan karena tidak ada dasarnya, Mbak. Yesus itu kan seorang rasul, utusan Allah kepada Bani Israel. Ya, dia katakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang telah mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yesus loh, yang kau tuhankan, tidak berani berkata-kata dari dirinya sendiri. Padahal dia Tuhan, konon menurut kalian. Yohanes 12 ayat 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allahku, oleh Bapakku, oleh Tuhanku untuk aku sampaikan dan aku katakan.
Yesus yang kau tuhankan, dengan jujur mengakui dia tidak berkata bukan dari dirinya sendiri. Dia berkata bukan dari dirinya sendiri. Yesus loh yang konon ceritanya Tuhan. Lah Paulus, iki sopo? Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Tetapi jika kebesaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Allah, menurut firman Bapa, menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Tapi sebodoh-bodohnya Paulus, lebih bodoh kalian yang sudah tahu bahwa Yesus aja tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalian tidak percaya itu. Loh, justru Paulus yang bukan siapa-siapa, yang berkata dari dirinya sendiri, berkata sesuai dengan orang yang bodoh, bukan sesuai dengan firman Tuhan, kalian angkat dia menjadi rasul. Apa dasarnya coba? Sementara pertanyaan saya sederhana, siapa Paulus menurut Yesus? Nggak ada di antara kalian yang mampu menjawab. Paulus kan mengatakan begini, apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Berarti surat-surat Paulus itu bukan firman Tuhan, tetapi menuliskan sesuatunya sebagai penulis bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nah, sementara yang kau tuhankan sendiri dengan gamblang mengatakan, aku yang adalah Tuhannya orang Kristen berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan aku yang Tuhannya Kristen ini berkata-kata sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti Tuhannya Kristen masih punya Tuhan. Gitu loh. Sementara Paulus berani tanpa dia ada mendapatkan mandat dari Tuhan, firman dari Tuhan, wahyu dari Tuhan, dia menulis apa yang dia ingin tuliskan. Dan itu kemudian diaminkan, diimankan, dan diakini oleh orang Kristen. Maka muncul pertanyaan saya sebagai penginjil, siapa Paulus ini? Menurut pengajaran Yesus, jangan menurut saya. Kalau menurut saya jelas dia adalah penyesat. Dia jelas adalah nabi palsu, jelas rasul palsu, menurut Zulkifli. Nah sekarang, menurut Yesus, Paulus itu siapa? Ayo jawab. Pertanyaanmu itu salto dari tema malam ini. Karena kamu tidak mampu menerima tantangan dari saya, makanya kamu lebih memilih salto. Gitu loh. Coba kamu berani nggak membahas sama saya tentang topik yang saya berikan bahwa Islam adalah agama setan? Nggak berani kan? Ya nggak akan berani. Malah kamu uber-uberan kabur. Kayak kebiasaan Islam kalau menghadapi saya pasti kabur. Nggak akan berani. Sebenarnya siapakah Rasul Paulus? Saya tanggapi deh, nggak apa-apa. Saya ikuti alur kamu karena kamu kan nggak berani menerima tantangan dari saya, ya kan? Kamu takut kebuka aib agamamu bahwa Islam itu benar-benar agama setan, ya kan? Kamu nggak berani menyanggah sama sekali, ya kan? Satu pun dari argumentasi saya bahwa Islam agama setan, penganutnya adalah jin dari golongan iblis, nggak ada yang berani kamu sanggah. Kenapa? Karena pasti kamu salto, kamu nggak bisa menjawab itu karena sesuai fakta dan kenyataan bahwa Islam itu memang benar agama setan, gitu. Ya, bukan menghujat loh, ini ada dalilnya. Di jananya Islam sendiri juga diisi oleh jin dari golongan iblis, ya kan? Gak apa-apa, saya jawab. Karena kamu itu kan tidak mampu menerima tantangan saya, ya kan? Penonton-penonton kamu di channel YouTube kamu bisa menilai, oh ternyata begini ilmunya, tidak mampu menjawab tantangan dari seorang Ustadz Malik Ferguson. Nah, sekarang saya yang akan memberikan tausiah kepada kamu. Siapakah Rasul Paulus? Kalau kita nggak usah jauh-jauh, kembali lagi kepada Quran. Nah, saya ajari kamu, saya berikan kamu tausiah dan pencerahan. Di dalam surah Yasin ayat 14, tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwa kami kuatkan utusan ketiga ke Antioquia, yaitu yang bernama Bulus atau Rasul Paulus. Nah, di situ Rasul Paulus memiliki gelar mursalin atau mursalun, yang diutus atau utusan. Sama seperti gelar para rasul atau nabi-nabi lainnya di dalam surah Yasin ayat 3, masih dalam satu surah yang sama tetapi ayatnya ayat 3, bahwa nabi-nabi semuanya itu memiliki gelar mursalin atau mursalun, yang diutus atau utusan.
Nah, Rasul Paulus juga memiliki gelar mursalun atau mursalin, bahwa dia itu adalah utusan yang diutus. Jadi Quran itu kan namanya kitab yang menyadur ya, atau memplagiat ajaran sana sini, kitab sana sini, termasuk kitabnya orang Kristen dan orang Yahudi ya kan. Jadi di dalam Quran itu Yasin ayat 14 mencatat redaksi peristiwa bahwa Tuhan Yesus pernah mengutus Rasul Paulus ya ke Antioquia. Dia kuatkan utusan yang ketiga, yaitu yang bernama Bulus atau Paulus gitu. Jadi sudah tidak perlu panjang lebar saya menjawab, dari Quran sendiri sudah memplagiat atau menjiplak catatan redaksi peristiwa yang pernah terjadi, bahwa ada suatu peristiwa penting yang berkaitan dengan penyebaran firman Tuhan, pengabaran Injil keselamatan Tuhan Yesus, yaitu seorang Rasul Santo Paulus diutus sebagai utusan yang ketiga, dikuatkan oleh Tuhan Yesus, dan itulah catatan redaksi yang diplagiat atau disadur oleh Quran. Justru tema ini yang sedang saya bahas. Kalau Paulus yang mendirikan Kristen menyebabkan kalian menyembah manusia bernama Yesus ternyata bukan utusan Yesus, berarti kan nyata tuduhanmu kepada Islam sebagai agama setan kembali kepada agamamu yang ternyata agama setan. Kan gitu. Kan Anda yang mengangkat tema Islam adalah agama setan menurut Anda. Iya toh? Nah, sekarang saya balik. Yang mendirikan Kristen adalah Paulus. Muncul pertanyaan kemudian, siapa Paulus menurut Yesus? Kalian panik, kalian kelabakan, kalian caci maki, kalian histeris. Bukannya menjawab, membuktikan bahwa agama kalian itulah yang agama yang benar. Tapi pertanyaan sesederhana ini dan sangat mendasar dalam iman Anda ini membuat pertanyaanmu, temamu, topikmu hancur berantakan. Terbukti agamamu lah yang berasal dari ajaran setan. Karena contoh, kalian menyembah Yesus, menganggap Yesus itu Tuhan. Pengajarannya dari mana? Paulus, bukan Yesus. Kalian makan babi. Yesus haramkan babi. Kalian ikuti siapa? Paulus. Yesus bersahadat. Paulus Trinitas. Kalian ikuti siapa? Paulus. Yesus sujud dalam beribadah. Paulus jingkrak-jingkrak dalam beribadah. Kalian ikuti siapa? Paulus. Yesus sunat. Kalian gak sunat. Kalian ikut siapa? Paulus. Yesus taat Taurat. Kalian batalkan hukum Taurat. Apa Paulus batalkan hukum Taurat? Kalian ikut siapa? Paulus. Yesus ibadah hari Sabat, Sabtu. Paulus ibadah hari Minggu. Kalian ikut siapa? Paulus. Maka muncul pertanyaan, siapa sih Paulus ini? Menurut Yesus. Kalian semua panik. Gak ada satupun di antara kalian yang mampu menjawabnya dengan baik, kecuali mencaci maki, ya, histeris, dan lain-lain sebagainya. Jadi terjawab, topikmu itu ibarat kamu meludah ke atas, jatuhnya tepat di jidatmu sendiri. Gitu, Ferguson. Apa bilang? Lu bilang kami galau? Apa? Lu bilang kami galau? Saya mau mengubah pertanyaan saya. Kami tidak galau. Nabimu yang sudah di neraka itu yang galau, mikirin kalian. Ya. Muhammad yang ada di neraka itu yang lagi galau mikirin kalian. Jangan sampai kalian nyusul dia ke neraka. Dia suruh Yesus loh untuk datang kepada kalian untuk selamatkan kalian. Makanya itu kenapa orang banyak Islam yang sudah bertobat, karena Yesus sendiri datang kepada mereka. Tapi saya mau mengajukan pertanyaan, ya, seputar Al-Quran lo dan Nabi lo. Saya mau tanya, ya, pertanyaan, ada 3 pertanyaan merujuk pada satu pribadi, yaitu Muhammad. Saya ingin tanya, siapa yang mengangkat Muhammad jadi nabi? Kapan dia diangkat menjadi nabi? Siapa yang menjadi saksi saat Muhammad diangkat jadi nabi? Satu, pertanyaan yang pertama,
Kapan Muhammad diangkat jadi nabi? Yang kedua, siapa yang mengangkat Muhammad jadi nabi? Yang ketiga, siapa yang menjadi saksi saat Muhammad diangkat jadi nabi? Jawab. Lu seorang penginjil? Jawab ketiga pertanyaan saya. Ini pertanyaan kamu udah pernah saya bahas, malah sudah ada kontennya di channel YouTube saya, ya kan? Tapi karena kamu tidak mampu untuk menjawab pertanyaan saya tentang siapa Paulus menurut Yesus, maka kembali kamu mempertanyakan masalah ini. Padahal andai saja kamu itu murni ingin mencari sebuah kebenaran, maka penjabaran saya kala itu membuatmu sekarang itu sudah bersyahadat. Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah 7 ayat 158. Saya bacakan terjemahannya ya, karena kamu kan manusia terjemahan, nggak mampu original teks kitab. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tercantum di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Berarti yang mengangkat beliau menjadi Nabi adalah Allah. Ya tak? Benarkah ada di dalam Taurat dan dalam Injil? Coba Anda baca di dalam Ulangan 18 ayat 17 sampai ayat 19. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara Bani Israel seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Nah, aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Kalau ini bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas siapa lagi selain Musa yang dari mulutnya keluar firman Allah? Lukas, Markus, Yohanes, Matius, Paulus. Kan nggak mungkin. Yesus, nggak mungkin. Kalau Yesus, mana firman yang ditaruh di mulut Yesus? Nggak ada. Kalau Muhammad, mana firman Allah yang ditaruh dalam mulutnya? Al-Quranul Karim. Itu adalah kalamullah, firman Allah yang disimpan, ditaruh di dalam mulutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku, yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Kamu akan dituntut pertanggungjawaban. Sudah diperintahkan oleh Allah untuk menyembah hanya kepada Allah dan menjadikan Yesus sebagai Rasul Allah. Ya, Rasul Yesus pun sudah mengajarkan dengan baik di dalam Injilmu, di dalam kitabmu, Yohanes. Tapi itu kan bukan kitabmu, ya kan? Itu kitabnya Bani Israel, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Greek Yunani, yang kemudian disebarkan oleh orang Roma, yang kemudian kalian imani sebagai sebuah pengajaran. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Nabi yang dinubuatkan dalam nubuatan ini bukan Yesus, itu pasti. Ya, di dalam Ulangan 18 ayat 17 sampai ayat 19. Maupun Nabi Israel lainnya, itu udah pasti. Kenapa? Karena tidak satu pun dari mereka yang pernah mengaku sebagai Nabi yang dijanjikan oleh Allah. Coba Anda baca Yohanes 1 ayat 19 sampai ayat 21. Bahwa di zaman Yesus, orang-orang Yahudi mengharapkan munculnya 3 nabi. Pertama Elia, kedua Yesus Kristus, ketiga Nabi yang kemasyhurannya mendunia hingga dalam kasus-kasusnya tidak ada spesifikasi lain yang diperlukan. Jadi kata Nabi itu telah cukup untuk menyampaikan apa yang dimaksud. Yesus telah menyatakan diri sebagai Kristus dan beliau telah menganggap Yohanes Pembaptis sebagai Elia di dalam Matius 11 ayat 14, Matius 17 ayat 10 sampai ayat 13. Nah, saya lanjutkan sedikit. Beliau menubuatkan tentang kedatangan dirinya kedua kali di akhir zaman, ketika iman yang benar akan menghilang dari bumi. Di situ ada tertera di dalam Lukas 18 ayat 8. Lalu kemudian dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 20 sampai ayat 22. Nabi Muhammad SAW datang sebelum kedatangan Yesus yang kedua kalinya tersebut. Petrus
terus memberitakan gambaran tentang waktu kedatangan Nabi itu. Coba Anda lihat. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatunya, seperti yang difirmankan oleh Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu, bahwa bukankah telah dikatakan oleh Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan Yesus ya di masa pemulihan itu menunggu sampai nabi yang dimaksud itu datang. Nabi yang sama seperti Musa itu kemudian datang. Jadi kata-kata Petrus ini atau kata-kata Lukas ini jelas menyiratkan bahwa munculnya nabi tersebut akan berlangsung sebelum munculnya Yesus Kristus yang kedua. Yesus menunjukkan di dalam perumpamaan kebun anggur bahwa setelah dia akan datang pemilik kebun anggur yang menambahkannya. Di dalam Matius 21 ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jelas kok. Bangsa Israel. Kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Israel dan diberikan kepada bangsa lain. Kepada bangsa mana lagi? Kalau bukan bangsa Bani Ismail. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi jelas sekali. Ya, Yesus telah menjelaskan bahwa Nabi yang akan datang setelahnya bukan berasal dari Bani Israel, tetapi dari bangsa lain, yakni saudara-saudara mereka. Siapa saudara Bani Israel? Tentu Bani Ismail. Dan digenapi di dalam Kejadian 17 ayat 20, aku telah memberkatinya dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Siapa itu? Ismail dan keturunannya. Itu yang perlu kamu pahami. Lalu siapa saksi-saksinya? Sahabat-sahabatnya. Itu yang menjadi saksi-saksi kenabiannya. Keluarganya. Sehingga apa yang terjadi? Pembuktiannya sederhana. Arab sampai hari ini, andai saja mereka tidak menyaksikan, tidak membuktikan, tidak melihat, tidak mendengarkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Arab saat sekarang tidak mungkin menjadi basis keislaman. Itu yang perlu kamu pahami. Layaknya Israel, ya, layaknya Yudea, layaknya Nazaret, layaknya Galilea yang kalian imani sebagai tempat kelahiran Tuhan kalian dengan seabrek mujizat dan seterusnya. Yang kalian katakan Tuhan dipancung, disalib, mati, bangkit dan seterusnya. Itu tidak bermuara di Yudea, di Israel, tetap bermuaranya di Roma. Itu membuktikan bahwa cerita tentang Yesus itu tidak benar, tidak benar sesuai dengan apa yang diimani oleh orang Kristen. Tetapi cerita tentang Muhammad itu benar. Karena kenapa? Sampai hari ini orang Arab menyaksikan, melihat, mendengarkan, merasakan secara turun-temurun mengimani beliau sebagai seorang nabi, sehingga bangsa yang dipilih oleh Allah tentu adalah bangsa di mana Rasulullah Muhammad SAW membawa risalah kenabiannya. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Kembali kepada pertanyaan saya, ya, siapa Paulus menurut Yesus? Silakan. Kabur lu setan. Nggak jawab pertanyaan saya, kabur lo. Lu mau tua bangka, lu mau apa, kami nggak peduli. Jawab pertanyaan saya. Ya, lu mau diminta dihormati seperti Muhammad. Kalau minta dihormati di jalanan sana, nggak usah ada di sini. Jawab pertanyaan saya. Kapan Muhammad diangkat jadi nabi? Siapa yang mengangkat dia jadi nabi? Dan siapa yang menjadi saksi saat dia diangkat jadi nabi? Jawab pertanyaan saya. Nggak usah lu lari sini lari sana. Fokus pada pertanyaan saya. Sesungguhnya kami telah mengirimkan kepadamu seorang rasul yang menjadi saksi atasmu, sebagaimana kami telah mengirimkan seorang rasul pada Fir'aun. Al-Quran 73 ayat 16. Jadi siapa nabi yang dikirim di masa Fir'aun? Nabi Musa. Berarti yang sama seperti Musa itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ayat ini mengundang perhatian orang-orang Yahudi
pada nubuatan di dalam Ulangan 18 ayat 18, di mana dijelaskan di dalam Al-Quran 46 ayat 11, seorang saksi dari antara Bani Israel terhadap kedatangan seorang yang semisal dengan Musa. Jadi di dalam Ulangan 33 ayat 2 pun dikatakan, berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Jadi datang dari Sinai itu mengacu pada kemunculan Nabi Musa alaihissalam, dan naik dari Seir mengarah kepada Nabi Yesus alaihissalam. Nabi yang bersinar dari gurun Paran tidak lain adalah Nabi dari Arabia. Karena Paran adalah nama kuno dari bagian Arabia, di mana keturunan Ismail, nenek moyang Nabi Muhammad SAW itu tinggal menetap. Bentuk bahasa Arab kata Faran adalah Faran atau Faran. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Sangat dijelaskan bahwa Faran adalah nama lain dari Mekah. Kata Faran tampaknya merupakan bahasa Arab Farran, yang berarti dua pengungsi. Tampaknya tempat tersebut diambil dari nama Hajar dan Ismail yang datang ke sana sebagai pengungsi. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Nah, poin yang tidak diragukan lagi sebagai identitas kenabian Rasulullah Muhammad SAW adalah kalimat ia datang dengan 10.000 orang kudus, dan dari tangannya keluar hukum yang berapi-api untuk mereka. Dan itu hanya ada di dalam Al-Quran, dan itu hanya ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah datang menaklukkan Mekah bersama dengan 10 orang suci ikut di belakangnya, dan beliau adalah pembawa hukum Al-Quran. Oleh karena itu, nubuatan itu secara mengagumkan dan secara menakjubkan telah terpenuhi dalam wujud diri Rasulullah Muhammad SAW. Mau sakit hati, mau bunuh diri, itu urusan Anda. Yang jelas, yang dinubuatkan, yang menjadi saksi, yang menyangkat Rasulullah Muhammad SAW adalah Elo Israel atau Allah Israel atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Yesaya 21 ayat 13 sampai ayat 17 dikatakan gini, ucapan ilahi terhadap Arabia, di belukar Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan, hai penduduk-penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang yang berlarian dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemanah-pemanah yang gagap perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Poin pertama yang perlu kamu pahami, diingat kaitannya, hubungannya dengan nubuatan ini adalah bahwa Arabia adalah tempat yang disebut di dalam nubuatan tersebut, dan ini adalah yang paling terpenting. Nabi Muhammad SAW muncul di Arabia. Paham? Yang kedua, nubuatan ini bercerita tentang di mana dia melarikan diri. Hijrah Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa penting dalam sejarah dunia, di mana berdasarkan peristiwa hijrah Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah, itulah yang menjadi kalender Islam dimulai. Yang ketiga, melarikan diri dari pedang terhunus secara meyakinkan dan secara terbukti perwujudannya pada wujud Rasulullah Muhammad SAW yang menyelamatkan diri dari Mekah ketika rumah beliau dikelilingi oleh musuh-musuh berbahaya yang telah menunggu dengan pedang terhunus hendak membunuhnya. Yang keempat, keterangan yang kuat lainnya yang mendukung akan kenabian Rasulullah Muhammad SAW, dikatakan bahwa dalam waktu 1 tahun semua kemuliaan Kedar akan runtuh, orang-orang Kedar yang berkuasa akan berkurang. Ini digenapi dalam perang Badar yang terjadi 1 tahun setelah hijrah Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam pertempuran tersebut, Quraisy Mekah atau Kedar menderita kekalahan telak. Banyak dari pembesar-pembesar mereka yang jatuh berjatuhan. Ini yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi, sama seperti Yesus. Di dalam Yohanes 8 ayat 17 sampai 18,
Aku dan Bapa adalah dua. Aku tidak butuh saksi, kata Yesus. Ya, yang menjadi saksi adalah cukup aku dan Bapakku. Artinya sama seperti Muhammad, kenabiannya, kerasulannya, tentang dia secara pribadi yang menjadi saksi adalah Allah. Tentang perilaku kenabiannya yang menjadi saksi adalah murid, sahabatnya, keluarganya, dan kaumnya. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Kalau perlu, silakan Anda baca penghibur yang dijanjikan di dalam pengajaran Yesus, bukan Paulus ya, tetapi justru Yesus itu mengajarkan tentang datangnya Muhammad, bukan mengajarkan tentang datangnya Paulus. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 17. Silakan Anda baca. Yohanes 14 ayat 26 silakan Anda baca. Yohanes 16 ayat 7 silakan Anda baca. Sampai kepada ayat ke 15 silakan Anda baca. Anda pahami, Anda telaah, dan Anda yakini sepenuh hati. Jelas sekali Yesus justru mengajarkan tentang Muhammad SAW dan tidak pernah sekalipun mengajarkan tentang Paulus. Itu kenyataan, itu fakta. Anda mau terima, Anda mau ingkari atau tidak, itu hak Anda. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Pertanyaan saya kembali, apa ajaran Yesus tentang kerasulan Paulus? Tapi percuma aja sih saya tanya. Kalian satu grup ada kurang lebih 200 orang, tidak ada satupun yang mampu menjawabnya. Ya sudah, kalau demikian kita akhiri aja. Ya, kasihan kalian. Yang penting umat Islam yang ada di luar sana, dimanapun Anda berada, setelah mendengarkan pemaparan-pemaparan saya, pertanyaan saya yang mutar-mutar tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang mampu menjawab, ini adalah bahan untuk menguatkan iman kalian. Ya, jangan tergoda oleh tipu daya muslihat misionaris di luar sana. Kamu dijanjikan apapun itu, ingat, hidup ini hanya sekali. Ya. Salah memilih agama, kekal di neraka. Untuk itulah, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, di Indonesia, di Amerika sana, atau dimanapun Anda di belahan bumi ini, ingat, Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah Israel, Allah Ishak dan Yakub. Dan tidak ada agama di luar Islam yang diterima oleh Allah. Hanya Islamlah agama yang betul-betul sesuai dengan akal, firman Tuhan, dan kodrat kita selaku makhluk yang sempurna yang diciptakan dalam bentuk fi aksani takwin, dalam bentuk yang paling sempurna. Untuk itulah kemudian jangan mau digoyahkan ya oleh laskar-laskar gereja, oleh laskar-laskar Kristus. Tetaplah sampaikan kebenaran kepada mereka bahwa sesungguhnya kalian itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Sekira seperti itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Karena grup ini tidak ada yang sanggup menjawab pertanyaan saya, mereka malah mencaci maki, maka saya akhiri penginjilan saya pada malam hari ini. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.